Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Afwan, NIM 1911-3241. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Machine Learning dalam Deteksi Dini Penyakit Kanker Payudara menggunakan Algoritma Neural Network. Nah, untuk latar belakangnya, kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum dijumpai pada wanita. Berdasarkan data Global Cancer Observatory pada tahun 2020 yang dirilis oleh WHO, kanker payudara menempati posisi pertama untuk penambahan jumlah kasus terbanyak, yaitu sekitar 2,2 juta orang di dunia didiagnosis memiliki penyakit ini. Dari data dan tahun yang sama, kanker di Indonesia sendiri tercatat penambahan sebanyak 16,5% atau 65.858 kasus baru. Adapun, angka kematian akibat kanker ini menempati posisi kedua dengan 9,6% atau 22.430 dari seluruh total kematian akibat kanker. Faktanya, diperkirakan 10 dari 100.000 orang Indonesia mengalami penyakit ini, dan sekitar 70% pasien baru berkunjung ke dokter pada saat keadaan sudah stadium akhir. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit ini dan baru menyadarinya ketika sudah memasuki fase stadium akhir. Untuk rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, apakah algoritma ini dapat diterapkan untuk deteksi dini penyakit kanker payudara? Dan yang kedua, seberapa akurat penggunaan algoritma ini dalam mendeteksi adanya penyakit kanker di dalam tubuh? Untuk tujuan penelitiannya juga ada dua. Yang pertama, untuk memprediksi atau mendiagnosis dini penyakit kanker payudara menggunakan klasifikasi machine learning neural network. Dan yang kedua, dengan adanya alat untuk deteksi dini penyakit ini, pasien ini diharapkan dapat langsung ditangani secara medis, guna menurunkan angka kematian akibat dari penyakit ini. Nah, di sini saya menggunakan 3 referensi. Yang pertama berjudul Analisis Algoritma Klasifikasi Neural Network untuk Diagnosis Penyakit Kanker Payudara. Jurnal ini terbit tahun 2019. Kemudian yang kedua, implementasi algoritma genetika pada struktur backpropagation neural network untuk klasifikasi kanker payudara. Jurnal ini terbit tahun 2012. Dan yang terakhir, penerapan metode neural network berbasis algoritma genetika untuk prediksi penyakit kanker payudara. Jurnal ini terbit tahun 2018. Nah, dari ketiga jurnal ini terdapat beberapa perbedaan. Jurnal yang pertama bertujuan untuk menguji akurasi berdasarkan parameter yang digunakan, sedangkan jurnal yang kedua bertujuan untuk membandingkan beberapa metode yang sudah sering digunakan. Dan jurnal yang terakhir bertujuan untuk mengoptimalisasi metode yang sebelumnya dirasa kurang optimal. Kemudian di jurnal pertama juga hanya menggunakan satu jenis algoritma saja, sedangkan jurnal kedua menggunakan lebih dari 2 algoritma, dan jurnal yang ketiga menggunakan algoritma yang dioptimalisasi. Dan yang terakhir, perbedaannya terdapat pada dataset yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah alur penelitian. Untuk alur penelitian sendiri terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data. Kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data ini meliputi yang pertama ada data validation, yaitu mengidentifikasi atau menghapus data yang tidak konsisten, atau mungkin ada data yang hilang atau data yang ganjil. Kemudian selanjutnya ada data integration and transformation. Ini fungsinya untuk meningkatkan nilai akurasi dan efisiensi algoritma. Kemudian yang terakhir ada data size reduction and decretization. Fungsinya untuk mendapatkan dataset yang berjumlah atribut sedikit namun tetap informatif. Selanjutnya ada analisa data. Analisa data ini menggunakan RapidMiner. Kemudian selanjutnya ada melakukan eksperimen dan pengujian. Dan yang terakhir ada evaluasi dan validasi hasil. Nah, untuk jadwal penelitiannya sendiri, bagian kajian pustaka itu ada pada bulan 1 dan 2. Kemudian identifikasi masalah itu
dikerjakan pada bulan kedua dan ketiga. Kemudian ada analisis permasalahan dan pemecahan masalah itu di bulan ketiga dan keempat. Kemudian untuk pengujian metode dikerjakan pada bulan 3, 4, dan 5. Kemudian analisa hasil pengujian di bulan ke-5 dan 6. Dan yang terakhir penulisan laporan dan penulisan jurnal di bulan ke-6. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.